akhir tahun 1944, Jepang merasa terdesak oleh pasukan sekutu. Maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut, dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Jundi Kosakai. Dr. Hajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua BPUPKI, sementara Ichibang Aceh mewakili Jepang dan Suroso mewakili Indonesia sebagai wakil ketua. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangiin atau Gedung Pancasila. Dr. Hajiman Widyodiningrat sebagai ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang lagi dalam seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk ini, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada saudara-saudara yang ingin menyumbangkan ide atau hasil pemikirannya mengenai dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara berpartisipasi dalam membangun kemajuan negara ini. Mohon izin ketua, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Silahkan. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan: 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama, yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa, kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama. Hal ini merupakan pencerminan dalam beri ketuhanan dan juga rakyat. Kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, dipersilahkan anggota sidang lain untuk menyampaikan hasil pemikirannya. Mohon ketua. Silahkan. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan saya yang saya usulkan diantaranya: 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan. Mohon untuk dipertimbangkan. Selanjutnya, dipersilakan kepada anggota lain untuk menyampaikan hasil rumusannya. Izin ketua. Silahkan. Baik, terima kasih ketua dan wakilnya telah memberikan kesempatan kepada saya. Saudara-saudara sekalian, telah memikirkan ini semalam, saya berpendapat bahwa dasar negara kita berdasarkan: yang pertama, kebangsaan Indonesia; kedua, internasional atau kemanusiaan; ketiga, mufakat atau demokrasi; keempat, kesejahteraan sosial; kelima, ketuhanan yang berkebudayaan;
Nah, saudara-saudara sekalian, dasar negara yang saya usulkan ini merupakan hasil pemikiran dari teman saya yang merupakan ahli bahasa. Dan kemudian dasar negara ini saya beri nama sebagai Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya asas atau dasar. Sekian dari saya. Bagaimana Ketua? Apakah usulan Pancasila ini dapat diterima? Baiklah, apakah semua para anggota sidang setuju? Izin Ketua. Silahkan. Saya selaku perwakilan anggota sidang menyatakan setuju atas nama Pancasila yang diusulkan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama wakil yang diberikan oleh Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silahkan Mr. Ichibangase. Selamat siang pada hadirin yang ada di sini. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal sampai akhir, dan saya telah menyimak poin-poin yang hadirin berikan. Saya ingin menyampaikan kalau saya itu setuju dengan hasil keputusan yang telah disampaikan oleh para hadirin, dan selanjutnya akan dipertegas lagi oleh Ketua. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mr. Ichibangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Muhammad Yamin, Supomo, Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPU PKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Setelah sidang pertama BPU PKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9 dengan ketua dipilih Insinyur Soekarno yang anggotanya terdiri dari Muhammad Hatta, Mr. A.A. Marhamis, Abdul Kahar Musakir, Ahmad Suebarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wasid Hashim, dan Adi Kusno Jokroso. Dalam sidang kedua ini, Panitia 9 berhasil menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal sebagai Pembukaan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945 atau 1 bulan sebelum dibacakannya teks proklamasi diadakanlah sidang kedua oleh BPU PKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945 di Laboratorium Bakteriologi Jakarta diadakan pertemuan beberapa pemuda. Rapat tersebut dipimpin oleh Hairul Saleh dan menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia, tidak tergantung dari pihak lain termasuk Jepang. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengansaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 21.00 WIB. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat pada pertemuan tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk apa gerangan saudara ke sini? Mari masuk. Begini Bung, tadi Saudara Khairul Saleh dan Saudara Sukarni mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami dari golongan para pemuda berkumpul dan mengadakan rapat. Hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta
segera memproklamasikan kemerdekaan. Apa yang dikatakan Saudara Darwis itu benar. Namun, hal ini harus diputuskan dan direncanakan kembali oleh PPKI. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Baiklah. Untuk sementara itu, Saudara Darwis dan Saudara Wikana silahkan kembali ke kediaman masing-masing. Saya akan merundikannya. Baiklah, terima kasih. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Sementara itu, menjelang tanggal 16 Agustus 1945, tepat pada pukul 24.00 WIB di Asrama Baperpik, Cikini 71, Jakarta. Para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muardi, Cudanco Singgi, dan Hairul Saleh. Menurut dari laporan Wikana dan Darwis setelah bertemu Soekarno dan Bung Hatta, nampaknya golongan tua tak akan mengizinkan kita walau sudah didesak seperti tadi. Kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Di mana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana jika Rengas Dengklok, sebuah kawasan di kota Karawang? Para pemuda pun menyetujui ide Cudanco Singgi tersebut. Tepat pukul 4.00 WIB, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Cudanco Singgi. Ada apa kalian malam-malam ke sini? Bung, Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Siapa kalian? Maaf, ini mendesak. Siapa di sana? Ada apa kalian malam-malam ke sini? Bung harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Emangnya ada apa di sana? Maaf, Bung, ini mendesak. Ternyata kamu juga ada di sini, Bung. Iya. Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara membawa saya ke sini. Maafkan kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian bahwa masalah kemerdekaan ini masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua sependapat. Kenapa harus menunggu hasil oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI? Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekarang saatnya. Tenang, saudara sekalian. Mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah kita bisa melakukan semua ini?
Tentu mungkin, Bu. Asalkan kita berusaha, kita pasti akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi kemerdekaan kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Di ruang makan, dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Suebarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya sudah tulis. Ditanya Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Ya, sudah selesai. Apakah kalian sudah setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan, terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti? Baik, ketiklah naskah ini. Baik, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana pada hari ini, Jumat 17 Agustus? Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Banyak naskah ini, lalu sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bung. Setelah mendengar berita proklamasi yang disebarkan, orang Timur merasa keberatan dengan bunyi sila pertama, sehingga akan mendatangi kediaman Muhammad Hatta untuk mengubah sila pertama tersebut. Apakah kalian semua telah mendengar berita tentang perumusan dasar negara kita? Iya, tapi saya kurang setuju dengan bunyi sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Betul, saya juga keberatan dengan sila pertama itu. Pasalnya rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan Muslim saja. Ya betul, bagaimana kalau kita ke rumah Hatta untuk mengusulkan sila pertama untuk diubah? Oke, baik, ayo. Ada perlu apa kalian kesini? Bung, kami mendengar berita tentang perumusan dasar negara. Kami keberatan dengan sila pertama. Iya Bung, kami mengusulkan agar sila pertama diubah. Betul Bung, jika tidak kami, orang Timur akan memisahkan diri dari Indonesia. Baiklah, saya akan bicarakan dalam sidang PPKI besok. Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia mulai dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta pada pukul 10.00 di Serambi depan rumah Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Indonesia. Indonesia sejak dulu kala
Saudara-saudara sekalian, saya memanggil kalian di sini untuk menyaksikan sejarah terpenting dalam bangsa kita. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Lurus! Langkah tegak maju! Jalan! Bendera siap!